Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya April Duyanggrenia. Halo semuanya. Di video kali ini akan membahas terkait dengan Re-engineering and Enterprise Resource Planning System atau rekayasa ulang dari sistem ERP. Yuk kita lanjut ke materinya. Yang pertama ada latar belakang. Di dalam latar belakang ini menjelaskan terkait dengan definisi rekayasa ulang. Jadi, definisi dari rekayasa ulang adalah pemikiran ulang yang mendasar dan perancangan ulang yang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja yang kritis dan kontemporer seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Untuk memahami rekayasa ulang, penting untuk memahami konsep rantai nilai. Rantai nilai terdiri dari aktivitas primer dan juga aktivitas sekunder dari perusahaan. Rekayasa ulang berupaya untuk merancang ulang rantai nilai perusahaan secara efisien. Aktivitas utama perusahaan meliputi logistik masuk, operasi, logistik luar, pemasaran, dan layanan. Aktivitas-aktivitas ini penting untuk menciptakan, memproduksi, memasarkan, menjual, dan mendukung suatu produk atau layanan. Nah, untuk serangkaian aktivitas sekunder mendukung aktivitas utama organisasi. Aktivitas sekunder ini meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pembelian. Sistem informasi ini juga dapat mendukung masing-masing dari aktivitas sekunder. Manajemen rantai pasokan melibatkan perencanaan dan pengendalian semua tugas di sepanjang rantai nilai bisnis. Dengan cara ini, pemasok dapat terhubung langsung ke produsen, produsen dapat terhubung langsung ke pengecer, dan pengecer dapat terhubung langsung ke pelanggan. Keterkaitan elektronik ini mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan waktu pemrosesan dan pengiriman pesanan, serta meningkatkan tingkat layanan. Selanjutnya ada materi terkait dengan rekayasa ulang proses bisnis. Nah, ini merupakan ada elemen dan juga aktivitas dari rekayasa ulang bisnis. Yang pertama ada proses bisnis dengan kegiatan jangan mengotomatiskan proses bisnis yang ada. Tinggalkan aturan yang sudah ketinggalan zaman. Untuk elemen integrasi, itu kegiatan aktivitasnya yaitu integrasikan proses bisnis. Yang ketiga ada teknologi. Aktivitasnya yaitu gunakan teknologi untuk mendesain ulang proses bisnis. Yang keempat ada koordinasi lintas fungsi. Itu untuk mendesain ulang proses bisnis dan tampilan lintas fungsi meningkatkan proses secara terus-menerus. Dan yang kelima ada waktu atau timing. Yang ketiga ada teknologi dengan aktivitas yaitu gunakan teknologi untuk mendesain ulang proses bisnis. Dan yang keempat ada koordinasi lintas fungsi di mana mempunyai aktivitas yaitu mendesain ulang proses bisnis dari tampilan lintas fungsi. Dan yang kelima ada timing atau waktu yang memiliki aktivitas yaitu meningkatkan proses secara terus-menerus. Dan yang terakhir ada objektif atau tujuan. Di sini aktivitasnya yaitu menerapkan strategi yang digerakkan oleh pasar yang dirancang untuk memberikan keunggulan kompetitif. Nah, materi selanjutnya ada permodelan proses. Pada permodelan proses ini terdiri dari 5 objek. Yang pertama ada proses bisnis, yang kedua ada penyimpanan data, ketiga ada aliran data, ada unit organisasi, dan yang terakhir ada peristiwa. Untuk proses bisnis ini, itu proses menggambarkan aktivitas bisnis yang diselesaikan, misalnya cek kredit, faktur surat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada penyimpanan data, di mana penyimpanan data ini menggambarkan penyimpanan data yang dibutuhkan oleh proses bisnis. Yang ketiga ada aliran data. Aliran data ini menggambarkan data yang ditransfer dari satu proses ke proses lain atau antara satu proses dan penyimpanan data. Dan yang keempat ada unit organisasi. Unit organisasi ini menggambarkan unit organisasi tempat proses ini berlangsung, misalnya piutang, penjualan, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir ada peristiwa. Di sini peristiwa ini termasuk sebagai pemicu dan hasil. Pemicu adalah peristiwa yang memicu suatu proses dan hasil adalah peristiwa yang merupakan hasil dari suatu proses. Model proses ini berguna dalam proses rekayasa ulang. Pertama, model ini berguna untuk tujuan analitis karena model ini menyediakan representasi grafis dari aktivitas sistem saat ini. Analisis sistem saat ini memberikan wawasan tentang perubahan dalam proses, arus informasi, struktur kerja, dan organisasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sistem saat ini. Berdasarkan perubahan ini, model proses dapat dibangun yang menggabungkan perubahan ini dan didasarkan pada praktik terbaik. Praktik terbaik adalah cara yang lebih baik dalam menjalankan bisnis. Ini adalah metode yang paling baik, yang lebih baik. Praktik terbaik yang didukung oleh modul dalam sistem ERP ini didasarkan pada hal berikut. Yang pertama ada model proses yang direkayasa ulang yang menggambarkan perubahan proses yang lebih baik. Yang kedua ada data terintegrasi yang digunakan bersama oleh berbagai proses. Dan yang terakhir ada perubahan struktural yang menyederhanakan fungsi bisnis dan memaksimalkan produktivitas. Selanjutnya ada re-engineering di perusahaan keuangan dapat diandalkan. Berikut ini terdapat sebuah studi kasus di mana latar belakang usahanya yaitu Reliable Finance Company (RFC) berawal di sebuah perusahaan kota kecil di wilayah tengah barat pada tahun 1890-an yang memberikan pinjaman uang kepada petani dan pengusaha. RFC ini menanggung resiko yang tidak ingin ditanggung oleh bank komersial dan menggunakan suku bunga yang sedikit lebih tinggi. Nah, mereka ini telah memutuskan rencana pertumbuhan yang akan memperluas jumlah cabang RFC menjadi 400 dalam 3 tahun ke depan dan menjadi 1.000 cabang dalam periode 5 tahun berikutnya. Nah, rencana perluasan ini akan memerlukan sistem informasi yang lebih baik untuk mendukung pemrosesan transaksi pinjaman, pembayaran, dan penyelesaian. Berikutnya ada analisis sistem, aplikasi, dan penyaringan pinjaman yang berlaku saat ini. Nah, untuk analisisnya, sistem yang pertama yang akan dianalisis adalah sistem aplikasi dan penyaringan pinjaman. Jika permohonan pinjaman diterima, Departemen Pinjaman membuat cek sejumlah pinjaman dan mengirimkan konfirmasi penerimaan pinjaman kepada petugas cabang. Dokumen pinjaman dikirimkan ke akuntansi yang menyiapkan akun pinjaman di berkas pinjaman yang belum dibayar. Departemen akuntansi mencetak buku voucher yang dikirim ke cabang. Nah, lalu personel cabang ini menyimpan salinan voucher dalam berkas outstanding loans lokal untuk setiap nasabah. Saat pinjaman baru dikonfirmasi, petugas cabang menyiapkan berkas kartu indeks untuk setiap nasabah dengan rincian sebagai nama, alamat, ID pinjaman, dan juga jumlah pokok. Biasanya informasi ini tidak ditampilkan pada salinan voucher dan seringkali digunakan atau berguna dalam mengidentifikasi rekening tempat pembayaran harus dilakukan. Selanjutnya ada masalah yang sedang berlangsung terkait dengan studi kasus tadi yaitu perusahaan RFC. Di sini pada awalnya RFC ini berencana untuk memperluas jumlah kantor cabang dari 187 menjadi 400 dalam 3 tahun ke depan dan menargetkan 1.000 kantor cabang dalam 5 tahun ke depan. Dan untuk mengakomodasi rencana perluasan tersebut, sistem yang ada saat ini perlu disederhanakan, dimodifikasi dan ditingkatkan. Salah satu masalahnya adalah berbagai langkah dalam proses persetujuan pinjaman biasanya memakan waktu antara 10 sampai 13 hari kerja. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan di sini manajemen ini tertarik untuk mencapai tujuan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mensetujui pinjaman dari 10 sampai 13 hari menjadi 2 sampai 3 hari saja agar dapat bersaing dengan bank komersial. Nah, untuk mencapai tujuan ini, model proses baru telah dirancang. Dalam model proses baru ini, perwakilan layanan nasabah di tingkat
cabang memiliki akses lokal ke semua basis data yang diperlukan untuk membuat keputusan persetujuan pinjaman. Materi selanjutnya yaitu membuat rekayasa ulang berhasil. Nah, dalam analisisnya tentang mengapa upaya rekayasa ulang merupakan kegagalan, Rosenthal berpendapat bahwa organisasi perlu menerapkan pendekatan awal untuk merancang ulang proses dan menjauh dari status quo. Alasan mengapa begitu banyak proyek rekayasa ulang gagal adalah karena banyak dari proyek-proyek ini terlalu sempit fokusnya. Misalnya, mereka fokus pada suatu aktivitas dalam satu fungsi, seperti piutang usaha, atau terlalu umum sifatnya. Misalnya, tujuannya mungkin untuk menciptakan agen reservasi yang lebih berpengetahuan, sedangkan pelanggan hanya menginginkan pemesanan yang lebih cepat. Upaya rekayasa ulang di Banca, di Amerika, di Italia by AT&T dan Siemens Nixdorf menggambarkan rekayasa ulang yang berhasil. Di by, ketika seorang pelanggan datang untuk melakukan penyetoran, teller dapat menganalisis profil pelanggan menggunakan basis data daring dan menyarankan layanan keuangan baru. Di AT&T menciptakan posisi manajemen proyek untuk mengkoordinasikan penjual PBX dari awal hingga akhir yang menghasilkan peningkatan persentase mengkoordinasikan penjualan PBX. Upaya rekayasa ulang di Barca, di Amerika, di Italia di by AT&T dan Siemens Nixdorf menggambarkan rekayasa ulang yang berhasil. Di by, ketika seorang pelanggan datang untuk melakukan penyetoran, teller dapat menganalisis profil pelanggan menggunakan basis data daring dan menyarankan layanan keuangan baru. Nah, di AT&T menciptakan posisi manajemen proyek untuk mengkoordinasikan penjualan PBX dari awal hingga akhir yang menghasilkan peningkatan persentase dari 31 sampai 71%. Dalam tagihan yang dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak pemasangan. Di Siemens Nixdorf, diagnostik jarak jauh dari masalah jaringan membantu memecahkan masalah 80% dari kemungkinan perbaikan dan memungkinkan teknisi servis untuk fokus pada masalah penting. Selain itu, suku cadang dimuat ke dalam mobil teknik servis sehingga mereka tidak perlu melakukan dua perjalanan, satu untuk mendiagnosis masalah dan yang lainnya untuk melakukan perbaikan. Materi selanjutnya ada bagaimana teknologi informasi memfasilitasi ERP. Yang pertama ada munculnya komputasi client server. Nah, dasar pemikiran komputasi client server ini adalah bahwa penggunaan aplikasi ini dibagi antara klien yang biasanya berupa komputer pribadi dan server atau beberapa server yang menawarkan sumber daya tertentu. Komponen komputasi client server ini meliputi basis data relasional, satu atau beberapa server, stasiun kerja, jaringan, dan perangkat lunak klien untuk stasiun kerja tersebut. Selanjutnya ada database terintegrasi. Munculnya basis data terpadu merupakan fondasi bagi sistem ERP. Sebelum basis data terpadu, setiap unit fungsional dalam suatu organisasi membuat, memelihara, dan memperbarui basis datanya sendiri. Misalnya, basis data pelanggan, basis data pemasok, dan juga basis data karyawan. Keuntungan dari basis data terintegrasi ini adalah berbagi data, mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi data, independensi data, dan meningkatkan integritas data. Nah, selanjutnya ada munculnya perusahaan proses.
Untuk muncul sebagai perusahaan proses, organisasi perlu menekankan kerja sama tim di atas wilayah dan hierarki serta berfokus pada pencapaian tujuan proses. Salah satu cara untuk melakukan transisi ke manajemen proses adalah dengan memberikan wewenang atas pekerjaan dan anggaran kepada pemilik proses. Nah, selanjutnya ada ERP dan perubahan proses bisnis. Perubahan proses yang terkait dengan pengerjaan rekayasa ulang sangat penting bagi keberhasilan ERP. Di Owner's Corning, implementasi ERP gagal karena manajer regional menolak perangkat lunak tersebut atau berusaha menyesuaikannya dengan kebutuhan unit mereka sendiri. Untuk mengatasi penolakan ini, Owner's Corning menciptakan peran pemilik proses dengan wewenang untuk merancang proses, mengukur kinerjanya, dan melatih pekerja garis depan untuk melakukannya. Peran ini harus dipertahankan atau struktur organisasi lama akan muncul kembali. Nah, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan di video kali ini adalah ERP ini menyediakan peluang untuk mendesain ulang proses bisnis dengan rekayasa ulang proses bisnis disederhanakan dan aturan bisnis ditingkatkan. Selain itu, mendesain ulang proses menyediakan dasar bagi peluang baru seperti e-bisnis. Rekayasa ulang dengan ERP ini memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan pergeseran strategi pesaing. Sekian video kali ini, tidak terasa bahwa kita sudah berada di akhir video. Terima kasih sudah mendengarkan video materi pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.